Setiap dari kita pernah merasakannya, saat dimana seseorang mengucapkan kata-kata yang menusuk, mengomentari hasil kerja kita, keputusan kita, atau bahkan kepribadian kita. Kritik datang seperti angin dingin yang menerpa tanpa peringatan, meninggalkan jejak tak nyaman di dalam hati. Ada yang menyebutnya masukan, ada yang menyebutnya serangan. Tapi bagaimana sebenarnya kita memaknainya? Apakah kritik adalah cermin jujur yang membantu kita melihat kekurangan diri, atau justru luka bagi ego yang selama ini kita pelihara diam-diam? Reaksi kita terhadap kritik seringkali lebih mencerminkan isi batin kita daripada kata-kata orang lain. Kita marah, defensif, atau merasa tidak dihargai, bukan karena kritik itu sendiri, tapi karena kita terlalu lekat pada gambaran diri yang sempurna. Tapi bayangkan jika kita bisa melihat kritik seperti seorang stoik, tenang, jernih, dan tidak terpancing emosi. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang. Bukan sebagai penghinaan, tapi sebagai latihan jiwa. Bagaimana jika kita tidak lagi melarikan diri dari kritik, tapi menggunakannya untuk membentuk diri yang lebih kuat dan bijak? Bagaimana jika kita menghadapi kritik dengan sikap stoik? 1. Kritik bukan musuh, tapi informasi. Seringkali, kita memandang kritik sebagai ancaman. Sesuatu yang harus dihindari, ditangkis, atau bahkan dilawan. Kita menganggapnya sebagai serangan terhadap harga diri, padahal, dalam kacamata stoikisme, kritik bukanlah musuh. Ia hanyalah sebuah bentuk informasi atau sebuah sinyal, bukan senjata. Filsuf stoik tidak menilai sesuatu dari emosinya, tapi dari manfaat dan kebenarannya. Kritik, sepedas apapun adanya, tetap bisa membawa pesan yang berguna. Mungkin ada kebenaran di dalamnya yang selama ini tak kita sadari. Mungkin itu adalah potongan kecil dari cermin yang menunjukkan sisi kita yang belum utuh. Maka tugas kita bukan untuk memusuhi kritik, tapi memprosesnya. Membedahnya dengan akal, bukan perasaan. Dalam hidup ini, kritik bisa datang dari mana saja seperti atasan, teman, pasangan, bahkan dari orang asing di internet. Tapi bukan siapa yang menyampaikan yang penting, melainkan apa isi pesannya. Apakah ada yang bisa kita pelajari? Apakah itu membawa kita lebih dekat pada versi terbaik diri kita? Jika ya, ambil. Jika tidak, lepaskan. Seperti seorang stoik, kita belajar untuk memisahkan pesan dari perasaan dan menjadikan kritik bukan sebagai luka, tapi sebagai bahan bakar pertumbuhan. 2. Memisahkan antara diri dan pendapat orang. Salah satu kesalahan paling umum yang kita lakukan adalah membiarkan penilaian orang lain mendefinisikan siapa diri kita. Kita terlalu cepat percaya bahwa apa yang dikatakan orang tentang kita adalah itulah kita. Saat seseorang menyebut kita tidak cukup baik, kita mulai meragukan kemampuan. Ketika seseorang mengatakan kita salah, kita merasa gagal. Kita mencampur adukan antara identitas dan opini, antara diri sejati dan persepsi eksternal. Dalam stoikisme, ini adalah jebakan yang harus dihindari. Karena menurut ajaran para filsuf stoik, satu-satunya hal yang benar-benar milik kita adalah pikiran, nilai, dan tindakan kita. Pendapat orang lain itu baik pujian atau hinaan bukan bagian dari kendali kita. Dan karena itu,
Kita tidak boleh menjadikan itu sebagai pusat dari harga diri kita. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu dipuji oleh orang bijak, tetaplah rendah hati. Jika kamu dicela oleh orang bodoh, tetaplah tenang." Artinya, pendapat orang tidak pernah benar-benar merubah siapa kita sebenarnya. Diri kita bukan ditentukan oleh apa yang mereka katakan, tapi oleh apa yang kita pilih untuk percayai dan lakukan. Ketika kita berhasil memisahkan antara diri dan pendapat orang, kita akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Kita tak lagi dikendalikan oleh komentar, tidak lagi runtuh oleh penilaian, dan tidak lagi haus pengakuan. Kita berdiri kokoh dalam pemahaman bahwa nilai diri bukan berasal dari luar, tapi dari komitmen kita pada kebaikan dan ketenangan batin. 3. Kritik adalah latihan kesabaran dan kerendahan hati. Kritik tidak selalu datang dengan bahasa yang halus. Kadang tajam, menyakitkan, bahkan tidak adil. Tapi disitulah justru letak kekuatannya, karena setiap kritik, terutama yang mengguncang emosi kita, adalah ujian. Sebuah latihan untuk mengasah kesabaran, menguji ego, dan menguatkan kerendahan hati. Dalam pandangan Stoik, hidup ini seperti sebuah sekolah jiwa. Dan kritik adalah salah satu guru terpenting meski tidak menyenangkan. Ketika seseorang mengoreksi kita, kita diberikan kesempatan untuk menahan reaksi spontan, menunda pembelaan diri, dan menggantinya dengan perenungan. Kita belajar untuk tidak langsung menyerang balik, tapi bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Apakah ini menyakitkan karena benar, atau hanya karena menyentuh harga diriku yang rapuh? Seneca pernah berkata, orang bijak menerima teguran seperti obat pahit yang menyembuhkan. Kritik adalah cermin yang tidak selalu memantulkan wajah yang ingin kita lihat. Tapi jika kita cukup rendah hati untuk tetap menatapnya, kita bisa menemukan potensi untuk tumbuh, untuk memperbaiki, dan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih jujur. Menjadi sabar saat dikritik bukan berarti lemah. Justru sebaliknya, itu tanda kedewasaan batin. Dan menerima kritik dengan kepala tegak tanpa menyombongkan diri adalah bukti bahwa kita sudah melampaui ego. Inilah latihan harian yang dilalui oleh para Stoik untuk menjadikan setiap kritik sebagai batu pijakan, bukan batu sandungan. 4. Kritik dan pertumbuhan diri. Tak ada pertumbuhan tanpa rasa tidak nyaman. Dan salah satu ketidaknyamanan terbesar dalam hidup adalah menerima kritik. Tapi justru di sanalah benih perubahan ditanam. Kritik adalah pintu masuk menuju pertumbuhan diri, asal kita cukup terbuka untuk melihatnya bukan sebagai serangan, melainkan sebagai panggilan untuk berkembang. Orang bijak tahu bahwa pujian bisa membuat terlena, tapi kritik membuat terbangun. Ia tidak menyenangkan, namun menyadarkan. Ia mengguncang keyakinan palsu yang kita bangun tentang diri kita sendiri, lalu memberi ruang untuk membentuk versi diri yang lebih jujur dan kuat. Dalam Stoikisme, seseorang yang dewasa secara spiritual bukan yang selalu benar, tapi yang selalu siap untuk dibenarkan. Seneca mengingatkan kita bahwa orang yang tidak suka dikritik adalah orang yang menolak kesempatan untuk diperbaiki. Karena itu, Stoik sejati tidak menghindari kritik, tapi ia mencarinya. Bukan karena ia gemar disakiti, tapi karena ia tahu bahwa kritik yang tepat bisa menuntunnya ke jalan kebijaksanaan. Pertumbuhan sejati tidak datang dari tepuk tangan,
tetapi dari kejujuran itu terutama kejujuran yang disampaikan oleh orang lain, bahkan saat itu terasa menyakitkan. Maka, saat kita mampu menerima kritik dengan lapang dada, kita sedang memperbesar kapasitas kita sebagai manusia. Kita sedang menumbuhkan jiwa yang lebih tahan uji, lebih rendah hati, dan lebih siap untuk menghadapi kehidupan apa adanya. 5. Menghindari perang ego, saat diam lebih bijak. Kritik seringkali bukan hanya tentang kata-kata yang kita terima, tetapi tentang perang tak terlihat yang terjadi di dalam diri, perang antara ego dan kesadaran. Ketika kita dikritik, reaksi pertama yang muncul hampir selalu defensif. Kita ingin membela diri, menjelaskan, bahkan menyerang balik. Tapi stoikisme mengajarkan jalan yang berbeda, diam yang penuh kendali. Diam bukan berarti pasrah, bukan pula tanda kelemahan. Dalam filosofi Stoik, diam yang tepat adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena butuh kekuatan untuk tidak terpancing. Butuh kedewasaan untuk menahan diri dari debat yang sia-sia. Butuh kejernihan untuk memilih ketenangan daripada kemenangan sesaat. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang melakukan kesalahan terhadapmu, berpalinglah pada dirimu sendiri. Di sanalah kamu akan menemukan jawaban." Artinya, dalam banyak situasi, kita tidak perlu menjawab semua kritik. Tidak semua komentar pantas ditanggapi. Tidak semua suara harus kita balas. Ada kalanya, saat seseorang mencoba memancing emosi kita lewat kritik, justru ketenangan kita yang membuat mereka kehilangan pegangan. Bukan dengan adu argumen, tapi dengan keteguhan hati. Karena pada akhirnya, sikap tenang dan tidak reaktif adalah bentuk tertinggi dari harga diri yang sehat. Kita tidak lagi butuh pengakuan dari luar, karena kita telah mengenali nilai diri dari dalam. 6. Melatih diri, jadikan kritik sebagai latihan harian. Dalam ajaran Stoik, hidup adalah medan latihan bagi jiwa. Setiap peristiwa, termasuk kritik yang menyakitkan, bukan sekadar insiden, melainkan bahan latihan. Kritik bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi justru diundang sebagai sarana untuk memperkuat karakter. Kita tidak akan tumbuh dalam kenyamanan. Kita berkembang dalam gesekan, dalam ketidaknyamanan, dalam tekanan batin yang menguji kesabaran dan kejernihan kita. Setiap kali seseorang mengkritik kita, sebenarnya alam sedang memberi kesempatan untuk berhenti bereaksi secara impulsif, untuk menunda penghakiman, dan untuk mempraktikkan pengendalian diri. Saat kita tergoda untuk marah atau kecewa, kita bisa berkata dalam hati, "Inilah saatnya aku berlatih. Inilah medan sebenarnya." Epictetus mengajarkan, jangan berharap dunia akan memperlakukanmu dengan lembut. Sebaliknya, berharaplah kamu menjadi cukup kuat untuk menghadapi dunia apa adanya. Maka, menghadapi kritik bukanlah tentang mencari pembelaan atau pembenaran. Ini tentang memperkuat jiwa, melatih kerendahan hati untuk mendengar, keberanian untuk menerima, dan kebijaksanaan untuk memilih mana yang perlu diubah dan mana yang harus dilepaskan. Latihan ini tidak selesai dalam sehari. Tapi semakin sering kita mempraktikannya, semakin tenang jiwa kita. Kritik yang dulu melukai, kini menjadi isyarat untuk refleksi. Kata-kata tajam yang dulu mengguncang, kini menjadi suara yang membantu kita memperbaiki arah.
Sedikit demi sedikit, kita membentuk karakter yang kokoh, tidak mudah goyah oleh pujian, tidak mudah runtuh oleh celaan. Penutup. Ketika kritik menjadi jalan ketenangan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang bagaimana menghindari kritik, tetapi tentang bagaimana kita berdiri tenang di tengah derasnya penilaian. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang pikirkan atau katakan. Tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita merespons. Dengan sikap stoik, kritik tidak lagi menjadi ancaman, tapi kesempatan. Kesempatan untuk belajar tanpa terluka. Kesempatan untuk tumbuh tanpa tersesat dalam ego. Dan kesempatan untuk melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa ilusi, tanpa dramatisasi. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kritik tidak lagi memancing kemarahan atau rasa minder, tapi justru menjadi isyarat untuk memperbaiki arah. Bayangkan betapa damainya hidup ketika kita tidak lagi sibuk membuktikan diri, melainkan fokus membentuk diri. Karena pada akhirnya, mereka bisa berkata apa saja. Tapi hanya kita yang menentukan siapa kita menjadi. Dan jika kita memilih jalan stoik, maka setiap kritik bukanlah akhir dari harga diri, tapi awal dari kebijaksanaan.